Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait penghapusan nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang dengan terdakwa mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte. Agenda persidangan adalah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa mendakwa Irjen Napoleon menerima suap sebesar $200.000 Singapura dan $270.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra selaku terpidana dan buronan perkara korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Perbuatan Napoleon dilakukan bersama-sama dengan Brigjen Prasetyo Utomo. Suap itu diberikan agar Napoleon dan Prasetyo Utomo menghapus nama Joko Chandra dari DPO yang dicatatkan pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dibeberkan jaksa, Napoleon memerintahkan penerbitan surat yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi untuk menghapus nama Joko Chandra dari sistem Enhanced Cekal System pada sistem informasi keimigrasian. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Felmi Lobela dan juru kamera Irham Andri Aji dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Felmi, bagaimana jalannya sidang tuntutan terhadap Napoleon Bonaparte hari ini? Ya, memang untuk mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional dari Polri, yakni Irjen Napoleon Bonaparte, dijadwalkan atau dipastikan hari ini akan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor dengan agenda bacaan dari jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung. Dan memang jadwal sebelumnya dipastikan dijadwalkan ini dimulai pada pukul 10 pagi hari ini waktu Indonesia Barat, namun dipastikan juga bahwa berdasarkan pantauan kami di lapangan untuk sidang sendiri sampai dengan pukul 12.30 saat ini sama sekali belum dimulai dan direncanakan akan diundur sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan juga memang berdasarkan informasi sebelumnya dari pengacara atau tepatnya penasehat hukum dari Napoleon Bonaparte, yakni Haposan Batubara, yang menyatakan bahwa untuk bacaan dari jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung pada hari ini terhadap Napoleon Bonaparte, pihak dari penasehat hukum ataupun pengacara Napoleon ini menyatakan dan berharap bahwa Kejaksaan Agung atau jaksa dari Kejaksaan Agung ini dapat menuntut bebas Napoleon Bonaparte. Karena dari penasehat hukum sendiri menilai bahwa selama persidangan dakwaan jaksa yang sebelumnya menyebut bahwa Napoleon menerima suap terkait dengan red notice Joko Chandra ini sama sekali tidak terbukti, atau bisa dikatakan bahwa berhubung bahwa selama pemeriksaan ini tidak terbukti adanya unsur tindak pidana korupsi. Diketahui juga sebelumnya Irjen Napoleon ini didakwa karena telah menerima suap dari Joko Chandra, di mana sebelumnya jaksa menyebut bahwa suap yang diberikan oleh Joko Chandra ini agar nantinya Napoleon yang saat itu menjabat sebagai Kadif Hub Internasional Polri ini mengupayakan untuk adanya penghapusan status buron. Dan Napoleon ini didakwa bersama dengan Brigjen Prasetyo juga sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas atau Karokorwas PNS Bareskrim Polri. Dan Napoleon juga disebut oleh jaksa ini telah menerima suap senilai $200.000 Singapura dan juga $270.000 Amerika, dan jika dirupiahkan atau disetarakan dengan rupiah ini mencapai angka atau nilai 6 miliar rupiah lebih. Cikal. Ya, baik. Felmi, lalu apa saja dakwaan yang dikenakan terhadap Napoleon Bonaparte? Ya, sebelumnya untuk Napoleon sendiri tadi kami sebutkan bahwa disebut jaksa ini menerima suap senilai $200.000 Singapura dan $270.000 Amerika Serikat atau mencapai 6 miliar rupiah lebih begitu. Dan untuk dalam perkara kasus surat jalan palsu, ini Joko Chandra sebelumnya telah didakwa untuk melanggar pasal, diantaranya adalah pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, kemudian pasal 426 KUHP dan pasal
221 KUHP, di mana Joko Chandra sendiri ini diancam hukuman 5 tahun penjara. Nah, selain juga dari Napoleon dan juga Joko Chandra, memang kami menyebutkan sebelumnya ada oknum lainnya atau terdakwa yang telah juga dijatuhi tuntutan oleh jaksa penuntut umum, yakni Jenderal Polisi yang juga merupakan mantan Karo-Korwas PPNS Barreskrim Polri, yakni Brigjen Pol Prasetyo Utomo, dan yang telah dituntut selama 2,5 tahun penjara ditambah dengan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara karena juga dinilai terbukti menerima uang sebesar $100.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra. Kemudian uang suap dari Joko Chandra ini diberikan sebelumnya lewat perantara lainnya, yakni seorang pengusaha bernama Tommy Sumardi, dan dalam kasus ini juga perantara tersebut yakni Tommy Sumardi selaku pengusaha telah divonis juga 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dan menurut jaksa penuntut umum, dengan berbagai surat yang diterbitkan atas perintah dari Napoleon Bonaparte, pihak dari imigrasi menghapus nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang atau DPO atau daftar buron. Demikian, Cika. Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Felmi Lobela dan juru kamera Irham Andri Aji dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.